anak-anakmu yang telah siap melayani firman Tuhan, izinkan kami masuk dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat dan pimpinanmu selama sepekan yang sudah kami terima, kami nikmati. Izinkan kami terus memohon berkat dan anugerah-Mu. Kami akan memasuki minggu sepekan mendatang yang kami awali dengan ibadah ini. Untuk itu terimalah keberadaan kami, terimalah penyerahan diri kami, teristimewa hati kami, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan dari Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati kami semua, mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Adapun pertolongan kita dalam ibadah kedua pagi hari ini datangnya dari Tuhan Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, dunia bahkan dengan segala isinya. Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya, bahkan selalu memeliharanya baik siang ataupun malam. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat anugerah dan damai sejahtera-Nya di dalam Allah Bapa, di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita dengan bimbingan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati ibadah kita dari awal sampai paripurnanya nanti. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Beri waktu buat Tuhan sejenak. Arahkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah kami yang sangat baik. Dan pagi hari ini kami mau naikkan syukur kami kepadamu. Biarlah segala pujian, hormat kami bawa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Naikkan syukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap umat-Mu pagi hari ini yang datang untuk berbuat bakti kepadamu Tuhan. Pilihlah setiap hati kami Tuhan. Urapi setiap kami. Mari Bapak Ibu katakan bersama-sama. Syukur
selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Katakan jemaat Tuhan, segala puji syukur Tuhan. Ya Tuhan, segala pujian syukur kami bawa kepadamu ya Allah. Kami mau meninggikan Engkau selama-lamanya. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji. Kebesaran bagi namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur kami bawa kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu di hidup kami. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan pagi hari ini untuk datang kepadamu, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau melawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak bagi-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terimalah sembah syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama-sama amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Shalom. Bapak Ibu sehat? Amin. Mari kita mau bersuka cita, bersorak-sorak bagi Tuhan lebih lagi. Meskipun musuh di depan kita, mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku.
depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaan. Yes. Gunung batu dan keselamatan. Amin. Kuat tanganku, perlindungan. Terima kasih Tuhan. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Dialah Allah sumber kemenangan kita, amin. Bapak Ibu, apapun masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percayalah Dia Allah yang selalu beserta kita, amin. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Katakan bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu Amin. padaku Terima takkan kasih Tuhan. pernah berubah. Engkau sungguh tidak pernah berubah dalam hidup kami. Percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kasih dan setiamu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bapak Ibu, masalah apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan izinkan semuanya terjadi di hidup kita. Dan Dia berjanji bahwa tidak akan meninggalkan kita. Mari kita terima setiap masalah di dalam hidup kita sebagai sebuah anugerah yang Tuhan berikan untuk menguji kita. Karena firman Tuhan berkata, karena Ia tahu jalan-jalan hidup kita. Seandainya Ia menguji kita, kita akan timbul seperti emas. Terima kasih Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, Amin. ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Benar Yesus. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, Kami terima sebagai sebuah anugerah. sebagai anugerah-Mu. Haleluya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Mari jemaat Tuhan saja katakan bersama-sama. Apa yang terjadi di dalam Ya Tuhan, hidupku, semua yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami tidak pernah terjadi di luar kendali-Mu. apa yang Apapun yang Engkau perbuat dalam hidup kami, biarlah kami mau belajar menerimanya sebagai sebuah anugerah dari-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Sekali lagi katakan bersama-sama. Yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan Terima untuk kasih semua Tuhan. yang ku alami. Ya benar Ku Yesus. bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Terima kasih Ku Yesus. percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Kali lagi katakan
katakan dengan lembut, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku. Haleluya. Haleluya. Kebesaran kasih-Mu Tuhan telah menghantar kami ke dalam ibadah pagi ini. Biarlah kiranya Engkau sendiri akan hadir dalam ibadah kami. Kami rindu agar Tuhan sendiri akan menyertai langkah kami. Walaupun banyak persoalan, banyak tantangan yang harus kami hadapi, tapi Tuhan tetap menyertai kami. Kami yakin itu, kami percaya itu, karena kami melihat murahan Tuhan, anugerah Tuhan yang telah terjadi dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan atas Tuhan memimpin kami, sehingga kami boleh bersama-sama berbakti di tempat ini. Oleh karena itu, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Engkau sendiri akan terangkan Tuhan dalam hidup kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kami sadar bahwa kami butuh firman Tuhan. Firman-Mu adalah yang menuntun jalan hidup kami, membimbing kami, sehingga kami mencapai tujuan sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu. Usirlah Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami lihat Tuhan, Tuhan sendiri akan ada di tengah-tengah kami, menyertai kami, membina kami, sehingga kami memperoleh anugerah dan sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara sekalian. Ya, pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk ibadah yang kedua ini. Biarlah kiranya apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk disampaikan kepada jemaat adalah merupakan satu pesan Tuhan yang kita harus pahami dengan baik. Temanya masih sama, yaitu standing firm in God. Berdiri teguh dalam iman kepada Allah. Ya, ini tema yang kita harus renungkan, karena kita menyadari bahwa hidup ini banyak tantangan dan persoalan. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, masih banyak persoalan. Jadi orang Kristen itu tidak lepas dari persoalan. Karena ketika kita mendapat persoalan, disitulah membuktikan bahwa kita diberi kemenangan oleh Tuhan, karena kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Jadi kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah banyak persoalan, banyak tantangan. Tapi Tuhan menyertai langkah kita, Tuhan bersama dengan kita, sehingga kita
dapat mengatasi semua persoalan-persoalan tersebut. Jadi sampai hari ini kita sudah mungkin 10 bulan lebih ya, mengalami pandemi yang luar biasa. Itu terjadi bahwa seluruh dunia mengalami tantangan persoalan yang dagang, pedagang, maupun karyawan juga banyak yang di PHK dan sebagainya. Ini tantangan. Kita juga menyadari bahwa tahun depan mungkin ada persoalan lagi. Tetapi dengan pengalaman ini kita ditantang lebih kuat daripada yang lalu. Kita siap menghadapi tantangan itu karena Tuhan beserta dengan kita. Kemurahan Tuhan hingga kita boleh dalam keadaan sehat walafiat sampai sekarang. Yang kita dengar di luar banyak orang yang meninggal dunia ya secara mendadak dan sebagainya. Tapi kita berada dalam anugerah Tuhan sehingga kita dapat selamat sampai hari ini. Itulah berkat Tuhan ya. Ya, oleh karena itu maka sekarang kita akan melihat bagaimana kita harus berdiri tegak dalam iman kepada Tuhan karena Tuhan itu telah memimpin kita sekalian. Mari kita baca bersama-sama kitab Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Efesus pasal 4 ya. Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala ke arah Dia. Kita bertumbuh di arah Kristus ya. Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi ayat ini ingin berbicara kepada kita tentang tiga hal. Yang pertama, berpegang teguh dalam kebenaran. Ini adalah kunci yang pertama. Yang kedua, yaitu bertumbuh di dalam Kristus. Ya, bertumbuh di dalam Kristus. Dan yang ketiga adalah kita membangun diri dalam kasih. Itulah tiga perkara yang harus kita renungkan hari ini. Biarlah tiga perkara ini kalau bisa berjalan dengan baik, maka keselamatan ada pada kita. Dengan demikian biarlah kiranya pesan-pesan firman Tuhan ini kita taruh dalam hati kita dan kita sungguh mengakui bahwa hanya kebenaranlah yang datang pada kita. Itulah yang membuat kita menjadi teguh di dalam iman. Saudara sekalian, untuk berdiri teguh tidak gampang. Masalahnya adalah mungkin ada tantangan dan persoalan. Ya, kita menjadi iman kita goyang, iman kita goyah sehingga kita tidak bisa berdiri teguh. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita hendaklah kita berdiri teguh dalam Tuhan. Karena itulah cara untuk kita dapat bertahan di dalam kebenaran ini, yaitu melalui firman Tuhan. Ya. Berpegang dalam kebenaran. Kita akan melihat dalam Galati pasal yang kedua ayat yang kelima. Ya, Galati pasal 2 ayat yang kelima. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dari dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap dalam kamu. Jadi yang pertama ini kebenaran Injil. Kebenaran itu dari mana ukurannya? Karena masing-masing untuk berdiri pada kebenarannya sendiri.
Tapi kita harus berdiri kepada kebenaran Injil, ya. Karena kebenaran Injil itu tidak ada duanya lagi. Karena kebenaran Injil itulah yang menjadi ukuran kita, yang menjadi pedoman kita, sehingga kebenaran itu telah menyatu dalam hidup kita. Ya, apakah kebenaran itu? Kebenaran adalah sebuah bukti, yaitu dengan firman Tuhan. Karena tidak ada kebenaran lain di dalam dunia ini, sehingga kita tidak bisa berpaut kepada siapapun kecuali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang benar. Kalau kebenaran manusia itu bisa relatif, ya, kebenaran orang itu bisa relatif, tetapi kebenaran Injil itulah satu-satunya kebenaran yang harus kita perhatikan. Ya, kita hanya melihat bahwa firman Tuhan itu kalau hidup dalam kebenaran, firman Tuhan adalah memimpin langkah hidup kita, sehingga kita dapat melewati semua tantangan itu berkat daripada kebenaran firman Tuhan yang kita pegang di dalam hidup kita. Sehingga kalau kita belajar firman Tuhan pasti dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu jangan lupa kita membaca firman Tuhan senantiasa. Firman Tuhan itu menuntun kita, karena firman Tuhan itulah yang menjadi andalan kita bersama. Hidup kita ini memang tidak mudah. Karena apa, saudaraku? Karena firman Tuhan itu menuntun jalan lurus, tapi kita sering jalan bingkak-bingkok. Ya, kita sering kali melanggar firman Tuhan itu, sehingga kita menjadi celaka oleh karena kesalahan kita sendiri. Kita harus belajar mengenai hal ini. Jangan sampai kita lupakan firman Tuhan itu yang menuntun jalan kita bersama. Terima kasih. Kalau kita ingin jalan kita di dalam kebenaran, ya, kita pasti harus menurut firman Tuhan. Itu memang syaratnya. Kita tidak bisa berjalan menurut keinginan kita sendiri. Kita tidak bisa berjalan menurut pemikiran kita sendiri. No, tidak. Tapi menurut firman Tuhan. Inilah yang akan menuntun kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak tersesat. Karena firman Tuhan itu benar adanya. Firman Tuhan adalah benar. Sehingga kita nurut kepada firman Tuhan itu. Ya. Karena firman Tuhan itu adalah merupakan kehendak Tuhan. Sedangkan kehendak kita tuh seringkali melenceng. Kita enggak nurut firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kita berjalan lurus, misalnya kita berjalan bingkak-bingkok. Ini adalah suatu fakta yang harus kita akui, bahwa seringkali kita berbuat sedemikian. Ada keinginan-keinginan yang di luar kehendak Tuhan. Tuhan maunya begini, kita sering kali melawan kehendak Tuhan. Karena kita sebagai manusia, ya, senantiasa di dalam kelemahan dan kekurangan. Tapi kalau kita berjalan menurut firman Tuhan, itu adalah jalan kebenaran, sehingga kita boleh melakukannya dengan baik. Pemazmur berkata, firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, dalam Mazmur 119 ayat 105. Jadi jelas firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Kalau ada pelita, maka kita tidak akan tersandung. Kalau kita memiliki pelita tetap menyala dan kita tidak tersandung. Jadi jadikanlah firman Tuhan itu sebagai pelita hidup kita dan terang bagi jalan kita. Ya. Jalan kita tidak akan tersesat, tidak akan belak-belok, tapi terang firman Tuhan akan menerangi jalan hidup kita, sehingga kita boleh, ya,
berada dalam keamanan dan lindungan Tuhan. Ya, oleh karena itu kita yakin bahwa melalui kebenaran firman Tuhan pasti itu adalah menjadi petunjuk jalan hidup kita, sehingga kita dapat melampauinya dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Ini yang pertama, saudaraku. Jadi kita harus belajar berpegang teguh dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Bukan kebenaran kita sendiri. Kebenaran yang sudah dituliskan dalam firman Tuhan itu. Kita akan catat, kita akan renungkan, dan kita akan jalani hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, apa perintah Tuhan? Hendaknya kita bertumbuh dalam Kristus. Artinya apa bertumbuh dalam Kristus? Agaknya kalimat ini merupakan kalimat yang sulit. Bertumbuh di dalam Kristus artinya apa? Artinya bahwa bertumbuh dalam Kristus itu adalah dari cikal bakal, ya, dari benih sampai jadi pohon. Itu adalah mulai makan waktu, ada proses yang harus dilewati. Ya. Jadi ikut Tuhan itu dengan demikian kita harus mengalami proses. Tidak seketika sekarang jadi Kristen, besok lagi jadi berubah. Tidak. Jadi proses demi proses Tuhan berikan kepada kita, sehingga melalui proses itu kita bertumbuh dalam iman. Dulu kita orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik, ya sekarang kita menjadi mengenal Tuhan dengan baik, dan kita juga mulai kegiatan melayani Tuhan dan sebagainya. Itu pertumbuhan rohani yang demikian rupa. Jadi perlu proses, perlu tahap demi tahap untuk kita tingkatkan proses itu, ya, sampai kita berdiri tegak, saya menjadi pohon yang kuat dan akarnya yang kuat, hingga angin ribut kalau datang sekalipun tidak akan mengganggu kita. Itulah pesan firman Tuhan, ya. Jikalau kita bertumbuh dalam Kristus, artinya, ya, kita harus paham bagaimana Kristus itu. Kita harus mendengar firman-Nya. Kita harus mengenal Kristus dengan baik. Jangan sekedar kita hanya kenal suaranya, kenal firman-Nya, tetapi tidak menjalaninya, itu sesungguhnya tidak kenal. Kita harus mengenalnya dengan baik, ya. Kita harus mengenal Tuhan dengan baik, mengenal karakternya, mengenal perbuatannya, ya, mengenal apa tindak tanduknya, ya, semuanya kita kenal. Tapi oleh karena itu kita belajar bagaimana kita mengenal Kristus. Ada lagu rohani yang mengatakan, seperti Yesus, ini saja ku minta, dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Nyanyian ini bagus, tetapi apakah kita bisa sama seperti Yesus? Karena kedagingan kita masih muncul, karena mungkin kita masih melakukan kesalahan-kesalahan, mungkin kita masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Inilah waktunya untuk kita bisa belajar, karena kita sudah dibimbing demikian rupa. Selama 10 bulan ini kita mengalami pencobaan. Kalau kita tidak berpaut kepada firman Tuhan, kita tidak berpaut kepada Tuhan, sehingga kita mengalami kejatuhan-kejatuhan iman. Oleh karena itu, dalam masa-masa sekarang ini, kita bisa belajar bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan itu sungguh ajaib. Kalau kita percaya bahwa kalau kita berada bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti tidak tinggalkan kita. Ya, Tuhan tidak tinggalkan kita.
Oleh karena itu, pesan firman Tuhan ini hendaknya kita belajar bagaimana kita mengikuti, ya, seperti Kristus bertumbuh, ya, Kristus hidup dalam hidup kita, ya. Karena itu pengalaman Kristus juga menjadi pengalaman kita. Pengalaman Kristus akan menuntun kita sebagaimana kita ikut, ya, dalam keinginan kehendak Tuhan itu. Dan ini merupakan hal yang penting bagi kita. Kita menjadi lihat bahwa Tuhan itu menjadi figur, ya, menjadi gambaran hidup kita, ya, menjadi contoh dalam hidup kita, dan menjadi satu teladan bagi hidup kita. Karena hanya itulah kita bisa bertumbuh. Kalau kita meneladani Yesus dengan baik, maka kita akan bertumbuh, ya. Maka kita akan hidup seperti Yesus. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Kalau hidup kita seperti Kristus, kita dapat mengatakan bahwa kita bertumbuh di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Kita bertumbuh di dalam Kristus. Inilah rencana Tuhan yang indah bagi kita. Oleh karena itu, biarlah kita belajar, terus belajar, ya, untuk meningkatkan diri seperti Kristus. Dan Kristus itu menjadi figur, jadi contoh dan teladan hidup kita, sehingga kita bisa melihat, ya, bagaimana pertolongan Tuhan yang terjadi itu nyata dalam hidup kita. Saya selama ini juga belajar begitu, karena kalau kita di luar Kristus, maka kita akan bahaya dalam hidup kita. Kalau kita berada dalam Kristus, nantiasa dekat dengan Kristus, Kristus itu akan menumbuhkan iman kita, ya, menumbuhkan iman kita. Walaupun waktunya agak panjang, tapi sedikit demi sedikit pertumbuhan itu akan nyata dalam hidup kita, ya. Inilah hal yang kedua yang kita perlu perhatikan. Hal yang ketiga apa ya, saudara sekalian? Hal yang ketiga adalah kita harus membangun diri. Membangun diri artinya membangun pribadi kita dengan kasih. Kasih adalah ajaran Tuhan yang paling utama, ya. Kasih itu ajaran Tuhan yang paling utama kepada kita, ya. Kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu kekal. Kasih itu adalah merupakan kunci berkat dalam kehidupan kita, ya. Kita lihat dalam Korintus, 1 Korintus pasal 13, ya. 1 Korintus pasal 13. Satu Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 sampai 8, ya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai 8. Demikian bunyinya, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, inilah intinya. Bagaimana kasih itu begitu luas. Ya. Kasih tidak hanya dibatasi dengan sekedar kasih, mengatakan kasih, tetapi kasih itu ada maknanya. Yang pertama maknanya harus sabar. Apakah kita sudah melaksanakan itu? Ya, murah hati. Ya, sabar, murah hati. Ini adalah perkara yang sulit. Ya. Tidak cemburu. Ya. Kita masih juga melakukan cemburu. Ya. Dan tidak memegahkan diri. Ya. Tidak memegahkan diri. Kadang-kadang kita jadi sombong karena orang sudah memperhatikan kita, misalnya kita juara gitu, wah artinya sombong kita. Tidak membanggakan diri dan tidak sombong, itulah ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya. Melakukan yang tidak sopan itu bagaimana saudara sekalian? Ya. Kita harus di mata orang lain itu kita dihargai karena kita sopan, ya. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya. Ya, cari keuntungan beli sih boleh, tapi tidak terlalu ya mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kalau ada untung untuk diri sendiri kita mau, tapi kalau ada tidak untung ada untuk diri sendiri, maka kita tidak mau, ya. Dia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sudah, kita masih menjadi pemarah. Kadang-kadang kita menyimpan kesalahan orang lain demikian rupa. Sampai kita katakan bahwa sampai mati aku udah bisa mengampuni. Itu bukan karena kasih, karena kita emosional. Sudah sekalian. Ya. Jadi inilah tantangan-tantangannya yang harus kita lakukan. Jadi kita harus membangun diri itu di dalam kasih. Kasih tadi seperti yang diuraikan tadi dalam Alkitab. Kasih itu luar biasa. Ya, karena kasih itu tidak berkesudahan. Saudara sekalian, kita lihat bahwa definisi kasih itu sangat luar biasa. Apa yang tercatat dalam firman Tuhan itu apa kita sudah dapat lakukan. Mungkin 1-2 kalimat yang ada dalam kitab itu bisa kita lakukan. Tapi bukankah kita diminta oleh Tuhan semuanya kita harus lakukan? Itu tidak mudah. Semuanya harus kita lakukan. Itu butuh kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan sehingga kita dapat melakukannya dengan baik. Kita yakin kalau kita sudah dapat melakukan itu, ada damai sejahtera datang daripada Tuhan. Kita tidak akan ada hati yang pahit, hati yang cemburu pada yang lain, semua bebas. Kita tidak akan ada hati-hati yang membuat kita sakit hati. Ya, itu adalah sebabnya kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Kasih itu tak berkesudahan, terus menerus. Kasih itu berlangsung, harus terus menerus. Kalau kita mau belajar kasih, maka kasih itu akan bekerja dalam hidup kita terus menerus. Sehingga kasih itu menjiwai seluruh hidup kita. Dan kasih itu menjadi tinggal di dalam hidup kita. Karena banyak orang yang mempunyai karunia, ya, bisa berbahasa lidah, bisa bernubuat dan sebagainya. Itu kalau tidak ada kasih itu tidak ada artinya apa-apa. Karena kasih itu melengkapi. Kasih itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, biarlah kiranya kita belajar. Kita boleh berbahasa roh. Kita boleh
mempunyai pengetahuan yang hikmat, akal budi yang dari Tuhan. Dan terlebih kita harus memiliki kasih. Kalau semuanya itu tidak ada, kita bisa berbahasa roh, kita berbahasa lidah, punya hikmat, pengetahuan yang luar biasa, tapi tidak ada kasih, itu percuma. Inilah pesan firman Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kasih itu dalam hidup kita. Betapa pentingnya kasih itu. Kasih itu bisa nutupi segala perkara. Coba kalau kita seandainya ya ada pertentangan orang lain dan kita ada kasih, maka kasih itu akan menghapus segala persoalan. Dalam televisi ada Ikatan Cinta, ya. Siapa yang lihat Ikatan Cinta, ya, itu semua gambaran bahwa hatinya ada cemburu, ada sakit hati, tapi di samping itu, ya, L sangat mengasihi istrinya sehingga kasih itu menutupi segala perkara. Ya. Jadi kalau saudara mau lihat bagaimana Ikatan Cinta, boleh saudara tonton, ya. Saya menjadi sangat sangat terkesan. Kita yakin kalau ada kasih dalam hidup kita, maka tidak ada perkara yang dapat menutupi. Ya, tadinya dia benci, ya, ingin membalas dendam, karena ada cinta. Cinta itu menutup segala perkara. Inilah contoh yang kita lihat, ya. Untuk berdiri teguh dalam iman, ya, maka langkah-langkahnya kita harus lihat tadi. Langkahnya pertama, kita harus berpegang dalam kebenaran, kita harus bertumbuh dalam Kristus, ya, artinya bertumbuh dalam Kristus ada Kristus harus sama dengan hidup kita. Yang ketiga, kita harus membangun diri di dalam kasih. Inilah pesan Tuhan. Ini kita boleh bersama seperti Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyanyi bersama-sama, ya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu, kalau tidak ada Tuhan, pasti kita tidak sanggup. Tapi Tuhan membuat kita sanggup melakukan hal itu karena kasih Tuhan. Kuatkan hatimu lewat, kuatkan hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Jangan nyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Kita menyanyi berdiri bersama-sama, saudara sekalian. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang adanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mau mengangkatmu. Tuhan pasti
kita menyanyi sekali lagi. Amin. Kuatkan hatimu lewati segala persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Percayalah, tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur untuk nasihat firman Tuhan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah banyak sekali persoalan hidup, banyak masalah, kesulitan, tantangan, bahkan bahaya. Namun kami punya Tuhan yang sungguh berkuasa, Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan yang sanggup membimbing kami, Tuhan yang sanggup mengarahkan hidup kami, sehingga hidup kami akan selalu berkenan di hati Bapa. Terima kasih Bapa, ajar terus kami untuk berpegang pada kebenaran-Mu, pada kebenaran firman Tuhan. Ajar terus kami untuk bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Bahkan kami dapat senantiasa terus membangun diri di dalam kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, sehingga di dalam hidup dan pengabdian kami senantiasa akan berkenan di hati Bapa. Terima kasih. Sungguh firman menguatkan kami, itulah sebabnya tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Biarlah doa kami selebihnya, Engkau berkenan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Kristianto, berkati beliau bersama keluarga, berkati bersama keluarga besar yang ada, berkati dalam pelayanan, dalam pengabdian, bahkan dalam kehidupan sehari lepas sehari. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu makin hari makin indah dan makin berkenan di hati Bapa, sehingga kemanapun beliau Engkau percayakan untuk menabur kebenaran firman-Mu, sungguh akan menjadi berkat bagi sidang jemaat yang dilayaninya. Terima kasih Bapa, berkati kesehatan beliau, berkati rumah tangga beliau, bahkan berkati apapun yang menjadi pergumulannya. Masa depan keluarga besar Bapak Andre ada dalam kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan ucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Izinkan dalam kesempatan ini kami mewakili majelis gembala sidang, bahkan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Padre Andre yang sungguh telah memberkati kami dengan indahnya melalui firman yang ditaburkannya. Terima kasih, kiranya doa kami terus Bapak Pendeta Andre dipakai bersama keluarga untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mohon perhatian beberapa hal kepada Bapak Ibu sidang jemaat, adanya beberapa pengumuman bahwa untuk minggu depan firman Tuhan akan dilayani kebaktian pertama oleh Bapak Markus Kuntoro, menurut jadwal kebaktian kedua oleh Bapak Yahya, masih kami Suparjo Yahya, namun keadaan Pak Pastor saat ini sakit, mungkin nanti ada kebijakan dari Bapak Kepala Sidang. Kegiatan sepekan mendatang antara lain adanya persekutuan kaum pria Yosua, Senin 18 Januari jam 6:30 malam, pujian oleh Bapak Yusuf Kurnianto, firman Tuhan saya sendiri. Kemudian hari Rebu ada kebaktian wanita Lydia, 20 Januari jam 6:30 malam, pujian Ibu Ida, firman Tuhan Ibu Lili Gunadi.
Kemudian Kamis transformasi doa tanggal 21 Januari jam 6:30 malam, pujian Ibu Lili dan firman Tuhan Bapak Warsito. Kemudian KPK hari Jumat 22 Januari jam 6:30 malam, pujian Ibu Siawan dan firman Tuhan Bapak Immanuel Siawan. Sebagai tuan rumah adalah KPK Saron Kapas. Untuk itu seluruh keluarga besar KPK Kapas diundang. Sejauh tempat ruang bisa memadai silahkan, dan yang lain bukan saja hanya KPK Saron Kapas tapi setiap KPK bisa menikmati siaran online KPK Jumat 22 Januari jam 6:30 malam. Doa puasa hari Sabtu jam 8:30 pagi tanggal 23 Januari, pujian oleh Ibu Anton dan firman Tuhan saya, firman Tuhan Bapak Tito. Kemudian hal yang lain sekolah minggu kiranya dapat diikuti baik siaran online yang ada di ruangan kantor gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Bapak Ibu sekalian dapat mempersiapkan yang dapat menyaksikan hal-hal yang lain untuk doa pagi yang selalu disiarkan melalui radio Sukacita. Kiranya Bapak Ibu sekalian dapat menikmati sebagaimana mestinya. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri dengan doa-doa kita untuk yang ulang tahun, juga doa-doa kita setelah kita akan menerima berkat untuk kepulangan kita. Kami undang sekali lagi untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Kita angkat satu pujian, Allah kuasa lakukan segala perkara. Haleluya. Melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa, yang ciptakan seisi dunia, ku maha kuasa. Allah kuasa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau berkenan menyertai kami sekalian, memberkati kami sekalian sampai kepada penghujung usianya ibadah kami siang hari ini. Terima kasih Bapak, izinkan sesaat kami menyatukan hati kami untuk mengangkat di dalam doa, khususnya untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam sepekan yang telah lalu. Yang pertama untuk Ibu Sauling, untuk Ibu Prima, untuk Saudari Chong Aini, untuk Ibu Pami Suroso, untuk Saudari Deborah Sekar, bahkan untuk Saudari Anggi Edila Wijaya. Bapak, kami serahkan kasih-kasih kami ini ke dalam kuasa-Mu. Kalau sepekan yang telah lalu kami boleh sebenarnya mendoakan melalui doa-doa kami lewat WA, izinkan saat ini kami menyatukan hati. Doa kami teruskan dengan permohonan Tuhan berkenan memberkati, bahkan mengedangkan tangan-Mu atas kekasih-kasih kami ini. Mereka boleh Engkau tambahkan umur 1 tahun ke depan, demikian juga dengan permohonan kiranya berkat-Mu melimpah mengalir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati studinya, berkati pelayanannya, berkati di tengah-tengah keluarga mereka, apapun yang mereka kerjakan boleh sukses dan berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Manakala ada persoalan-persoalan dalam kehidupan, ada tantangan dalam kehidupan, kiranya Tuhan campur tangan hadir dan memberkati serta menjamah mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya berkat-Mu yang terbaik turun atasnya di dalam rangka mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani,
kebutuhan spiritual, bahkan apa yang dibutuhkan, Engkau akan melengkapi dan melimpahkan atas mereka semua. Terima kasih Bapa, terlebih mereka yang bertanggung jawab atas keluarga, kiranya berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati apapun yang dikerjakannya supaya berhasil, sehingga keluarga mereka boleh tegak, boleh tetap eksis, boleh tetap memuliakan Tuhan di dalam sukacita bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati pula masa depannya, sehingga berkat demi berkat, anugerah demi anugerah akan terus mengalir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bapak, kembali kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kehidupan sidang jemaat-Mu sepekan yang telah lalu. Oleh karena itu pula kami serahkan kehidupan sidang jemaat untuk sepekan yang akan datang ini, kiranya kami boleh tetap berjalan bersama dengan Engkau. Engkau akan memberkati pekerjaan kami semua, memberkati usaha kami semua, bisnis kami semua, bahkan peran kami semua. Juga tidak lepas kami mohon sukses, sukacita, berhasil, bahagia, bahkan tetap dapat memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, terima kasih apapun yang diperlukan di sidang jemaat-Mu, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, gereja, bahkan masyarakat bangsa dan negara, Tuhan akan atur dan cukupkan semua dan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Bapa, manakala ada permasalahan kesulitan dalam rumah tangga, baik yang berkaitan dengan ekonomi, dengan pekerjaan, dengan apa yang harus dimakan, apa yang harus diminum, bahkan di dalam bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang dikerjakan, kiranya jadikan semuanya boleh berhasil, sehingga nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ke depan kami serahkan ke jemaat-Mu, mereka yang bekerja dalam kota, dalam luar kota, yang usaha kecil, yang menengah, bahkan usaha-usaha lain, kiranya Tuhan campur tangan dan berkati, supaya sungguh kehidupan sidang jemaat-Mu akan dapat diberkati dan dilawat oleh Tuhan, karena kasih-Mu sungguh nyata, pemberian-Mu sungguh nyata, bahkan kepemimpinan Tuhan yang ajaib boleh menjadi milik mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Akhirnya hamba-Mu berdoa untuk setiap hamba-Mu yang ambil bagian di dalam peran pagi ini, kiranya Engkau memberkati mereka yang bertugas sebagai asas, sebagai kolektan, sebagai pemimpin ibadah, tim singer, tim musik, petugas multidimensi sistem, bahkan majelis rohani pendamping. Tuhan berkenan memberkati semua dan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kembali kiranya berkat-Mu terus akan mengalir menyertai di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapak Ibu saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita berbuat bakti dalam kebaktian kedua pada siang hari ini, marilah kita pulang dengan membawa berkat-berkat-Nya. Oleh karena itu, angkat hati kita tengadahkan tangan kita pandang wajah kita yang penuh kasih itu, yang selalu siap menolong, menopang, bahkan memberkati kehidupan kita. Terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan berkat-berkat-Nya mulai siang hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali kedua menjemput kita sekalian. Puji Tuhan, haleluya, dalam nama Yesus, amin. Engkau memberkati